Assalamualaikum uti-utiku. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Video ini akan dimulai dalam 3 detik. 1, 2, 3. Happy watching. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tutorial tentang gimana caranya kita membuat Google Form dari Google Drive kita. Jadi yang pertama yang harus kita cek ini adalah koneksi internet dari PC atau laptop kita. Kita bisa cek di sini. Kemudian di sini internet access. Kelihatan nggak ya? Bentar-bentar. A few moments later. Oke. Internet access bisa dilihat di sini udah tersambung dengan sambungan error connected. Nah, sambungan error connected ini adalah sambungan error ini adalah hotspot dari HP saya. Namanya sambungan error. Di sini kalian bisa pilih yang bisa untuk mengakses internet. Di sini saya pakai Firefox. Udah ya? Nah, udah saya ketik Google langsung. Kalau misalkan mau di refresh, tinggal di seperti ini, klik enter. Nah, langsung di Google. Di situ kalian arahkan mouse-nya atau pointernya ke sini, ke grid ini. Kemudian kalian bisa pilih. Nah, di sini ada drive, kalian klik drive. Masih loading. Maka akan terbuka drive kalian. Nah, ini udah terbuka. Ini adalah drive saya yang saya gunakan. Nah, ini adalah recent access yang baru-baru ini saya gunakan. Ini biasanya saya gunakan untuk memberikan ulangan harian atau latihan soal kepada anak-anak. Kalau misalkan mau bikin formulir gimana? Apakah bisa? Bisa sekali. Nah, caranya gimana? Cara buatnya nanti kita akan bikin tutorialnya. Di sini drive. Nah, kalian klik new. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Google Docs. Google Docs ini adalah untuk membuat dokumen dari Microsoft Word. Kalau misalkan di Google itu nggak ada namanya Microsoft Word gitu, nggak ada, adanya Google Docs. Kalau Google Sheet ini berasal dari Excel-nya Google. Kalau slide ini dari PowerPoint-nya Google. Nah, kita mau bikin formulir kan, makanya kita klik yang ini. Ada more, kemudian kita pilih. Nah, udah fokus kameranya. Kita pilih Google Form. Nah, ini masih loading. Kita mau bikin blank page. Nah, akhirnya sudah terbuka. Di sini ada question dan responses. Jadi questions ini adalah ketika kita ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan atau kita membuat formulirnya. Kemudian di sampingnya ini ada responses, ini nanti untuk menganalisis hasil dari mereka yang udah menjawab pertanyaan dari kita. Langsung saja, misalkan untitled form mau dibikin apa? Misalkan mau diisi dengan formulir. Nah, sudah saya ketik namanya formulir pendaftaran, kemudian form description-nya mau ditulis apa, terserah. Kalau misalkan mau dikosongin juga nggak apa-apa, ini tidak wajib, optional aja. Untitled question, jadi ini adalah pertanyaan yang mau kita tanyakan. Nah, di sini yang paling penting, kita mau bikin apa? Pertanyaannya itu multiple choice atau ABC-an kayak gitu, atau misalkan short answer. Short answer itu jadi jawabannya yang pendek-pendek. Kalau paragraf ini biasanya panjang, jawabannya bisa panjang. Jadi seperti itu. Mungkin yang pertama yang mau dipilih, kita pilih nama. Kalau nama berarti kita pilihnya short answer. Short, kita tulis nama. Nama. Oke, sudah kita tulis nama.
Nah, agar form ini nanti pada poin nama ini harus mereka isi semuanya, maka kita nyalakan dulu required. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau misalkan mereka lupa nggak ngisi namanya, maka ini nggak akan terbuka. Jadi begitu. Kira-kira sudah paham? Kemudian di sini kita mau menambahkan pertanyaan, dan di sini add question. Nah, iya kan? Nama di sini jadi ada kayak bintangnya warna merah ini. Ini menandakan bahwasanya itu adalah form ataupun pertanyaan yang wajib sifatnya untuk diisi. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan kedua, misalkan diisi dengan alamat juga bisa. Nama, kemudian alamat. Nah, karena alamat biasanya kan bentuknya lebih panjang, maka otomatis sistem langsung mengerti, langsung berbentuk paragraf. Dan ini harus diisi, misalkan kita aktifkan dulu require-nya. Jadi seperti itu. Nama, alamat, kemudian apalagi yang mau diisi? Jenis kelamin, misalkan. Kita isi dulu ya. Jenis kelamin. Nah, karena jenis kelaminnya kan cuma 2, cuma cewek dan cowok, makanya yang kita pilih bukan multiple, tapi kita pilihnya misalkan drop down. Nah, drop downnya ini nanti kita isi. Pilihan pertama misalkan mau kita isi pria. Nah, kalau ke bawahnya langsung enter aja bisa. Pria dan juga wanita. Udah selesai. Udah deh. Kalau kita mau ke selanjutnya, atau kita misalkan udah nih pertanyaan yang paling penting cuma ini aja, kita mau ganti slide ke pertanyaan yang lebih mendetail, kita bisa klik ini aja, namanya add section. Kita klik ya. Nah, jadi sudah seperti itu. Sudah add section. Jadi nanti kalau mereka, pertanyaan awal tadi adalah pertanyaan yang wajib mereka jawab. Kalau sudah mereka jawab, nanti akan ada kolom, akan ada box yang tulisnya itu berikutnya. Maka mereka bisa lanjut ke section 2. Section 2 mungkin berkaitan dengan data pribadi, misalkan. Data pribadi. Oke. Jadi seperti ini. Data pribadi. Kemudian apa yang mau ditanyakan? Tinggal add section lagi. Kemudian misalkan nama orang tua. Nah, misalkan cuma segini aja dan udah, itu gimana? Jangan khawatir, ini akan otomatis langsung tersimpan di drive kita. Lihat ini. All change save in drive. Jadi kalau seperti ini udah langsung terkirim ke drive. Kalau misalkan mau lihat tampilan yang akan dilihat oleh responses, maka klik ini, preview. Nah, jadi nanti di tampilan mereka itu akan berbentuk seperti ini, ya kan? Ada berikutnya, jenis kelaminnya, diklik bisa pria, wanita. Nah, ini juga, ini bisa panjang, kalau ini pendek. Kayak gitu. Mudah bukan? Kalau misalkan mau balik gimana? Kita balikkan ke sini. Kalau lihat ke formulir yang mau dilihat orang, jadi seperti ini. Oke, mudah kan? Selamat mencoba.